Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan kembali bertemu dengan matematika dasar, yaitu pada tahap ini kita akan membahas terkait turunan atau diferensial. Tetapi sebelum itu kita akan belajar dulu terkait konsep-konsep dasar, kemudian mungkin sedikit sejarahnya kenapa kok muncul diferensial dan lain-lain. Gitu ya, langsung saja. Oke. Jadi ceritanya kita itu atau pada masa ketika ilmu pengetahuan itu mulai berkembang, jadi ada beberapa sosok di antaranya atau ketika masa-masa Archimedes, Galileo Galilei itu ya, ketika mereka sedang membahas tentang konsep kecepatan-kecepatan dari suatu partikel, ya, mereka menemukan suatu permasalahan, ya. Misalkan ini adalah batu ya. Batu ini ceritanya mau kita lemparkan dari ketinggian tertentu. Tuh, dijatuhkan ke bawah. Tuh, 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 sampai dia akan ke bawah. Nah, kemudian ketika ini dijatuhkan ke bawah, para ahli itu hanya dapat mengukur kecepatannya, ya. Misalnya ini adalah ketinggian H. Hanya dapat mengukur kecepatan ketika awal, dan di akhir saja. Diambil sebagai kecepatan rata-rata. Jadi kita pakainya rata-rata. Yaitu misalnya kalau di benda dijatuhkan dari atas itu kan kecepatannya biasanya kan nol. Itu tanpa kecepatan. Tapi ketika di bawah dia ada sesuatu sampai ketika detik T. Gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan berarti kan kecepatan awal ditambah akhir bagi dua. Ya, artinya kecepatan rata-rata. Tapi kan dalam kehidupan ini, semisalnya kita itu kan tidak melulu memakai kecepatan rata-rata ya. Contohnya ketika Anda menaiki motor. Nah, dalam speedometer Anda, gitu ya, di speedometer Anda itu kan menunjukkan jarum yang berubah-ubah. Kadang misalnya 120, kadang dia 40, kadang kalau udah mau merah kan dia juga jadi 0, dan begitu ceritanya. Nah, yang ada di speedometer itu, ya, itu yang sedang diukur adalah bisa dikatakan kecepatan atau kelajuan sesaat ya. Sesaat T. T-nya itu apa? T itu maksudnya waktu. Jadi lebih presisi ya daripada kecepatan rata-rata. Misalnya mau ke UIN, kita di perempatan kita turun dulu. Jadi di waktu misalnya dari rumah Anda di waktu di menit ke 30 misalnya, Anda kecepatannya karena mau berhenti jadi dari 40 kemudian jadi 30 sampai akhirnya 0. Nanti Anda lanjut jalan lagi jadi dari 0 kemudian 120, kemudian mau belok ke UIN, dia misalnya turun lagi gitu ya. Jadi kecepatan yang kita punya ini selalu berubah-ubah gitu ya. Sehingga para ahli ini mencari cara bagaimana bisa mengetahui kecepatan sesaat pada estimasi waktu tertentu. Jadi hanya waktu A saja, atau hanya waktu B saja, atau hanya waktu C saja gitu ya. Yang tadinya rata-rata, kemudian dicari bagaimana kalau kecepatan sesaat itu tuh bagaimana gitu. Nah, misalnya mereka itu mempunyai grafik gitu ya, yang mana Y itu adalah jarak dan yang X itu adalah pemilik itu adalah waktu ya. Misalnya di sini ada suatu grafik seperti ini, kemudian dia menurun seperti itu. Kemudian di sini adalah ketika waktu A ya. Kemudian di sini adalah ketika waktu B, di sini adalah ketika waktu C, yang belum di sini adalah ketika waktu D, dan seterusnya. Waktu itu disebutkan kita pakainya T ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, para ahli itu ingin mengetahui kecepatan waktu TA saja, TB saja, dan TB saja gitu ya. Sehingga dari grafik jarak terhadap waktu ini yang bisa kita ukur gitu misalnya ya, ceritanya mau transformasi gitu ya dari yang Y-nya jarak kita mau cari kecepatan.
terhadap waktu. Nah, untuk mencari tahu, gitu, kita ini melihat dari garis miringnya, slope atau kemiringan garis di sini ya, titik A. Nah, kalau kemiringan garis itu kan tidak bisa kalau di matematika itu hanya satu titik, ditok titik A saja kan nggak bisa. Kalau hanya di titik A, nanti garisnya itu misalnya bisa ambigu, bisa jadi dia seperti ini, bisa jadi juga seperti ini, gitu ya, atau bisa jadi dia juga miring seperti ini, ya. Jadi nggak jelas gitu arah garisnya kemana. Sehingga dibutuhkan minimal dua titik untuk menentukan suatu garis miring. Ya, supaya garisnya itu betul-betul merefleksikan kemiringan dari grafik jarak terhadap waktu ini. Misalnya di sini kita ambil jarak titik ya, titiknya tuh di sini dan di sini. Ini representasi dari titik TA. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa mengambil garis lurusnya. Set. Kelihatan ya, ternyata garisnya itu dia miring. Maka dari kecepatannya bisa kita asumsikan, oh ini berarti nanti miring juga. Ya, saya pause dulu sebentar ya. Lanjutkan lagi. Jadi grafiknya itu kan ada di titik ini dan ini gitu ya. TA itu bisa kelihatan kalau nanti gradiennya itu kan miring. Miring seperti ini. Gitu ya. Ketika di titik B, nah ini kan kelihatan dia itu masih miring lagi. Miringnya sama. Nah, kalau miringnya sama, berarti kita asumsi kecepatannya itu akan sama ketika dari TA ke TB ini. Itu lurus seperti ini. Gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, artinya apa? Jadi, ketika kita mencari kecepatan sesaat dari suatu grafik, kita bisa melihatnya dari garis singgungnya. Itu ya, itu yang pertama. Melihat dari garis singgung atau gradien. Kalau dulu di SMP kan kita kena gradien itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Artinya apa? Dia minimal punya dua titik representasi. Gitu ya. Untuk representasi itu, maka kita bisa menuliskan di sini misalnya yang bawah itu adalah P1, ya, P1. Yang ini adalah P2. Tuh. Asumsinya P1 oke kita anggap sebagai X misalnya. Berarti P2 itu kan berjarak H dari X gitu misalnya. Jadi yang ini adalah X plus H. Gitu ya. Kalau Y-nya gimana? Kalau misalnya kita pakai suatu fungsi, kita bisa misalnya nulisnya ini Y, tapi sekarang kita nuliskannya sebagai hasil ya. Hasilnya berarti kita simpulkan saja fungsi X gitu ya. Jadi kalau dimasukkan X ini dia hasilnya X juga. Kemudian kalau ini berarti X plus H, kita asumsikan begitu ya. Berarti minimal punya dua titik. Dua titik. Yang ketiga, permasalahannya adalah tetapi kan kita menginginkannya titik ini, dua titik ini ada di sekitaran TA ini, titik A ini. Sehingga kita itu menyempitkan jarak gitu ya. Kita memepetkan antara P1 dan P2 sampai dia sedekat mungkin, sampai dia selisihnya itu, selisih, selisih yang gradien ini itu mendekati nol. Ya, mendekati nol. Mendekati nol artinya tidak sama dengan nol ya. Jadi mendekati nol tapi tidak sama dengan nol. Gitu ya. Sehingga rumus gradien yang kita gunakan untuk mencari kecepatan sesaat, kita bisa kenakan dengan limit. Kita pakai limit. Limit apa? Karena di sini ada jarak ya. Jadi jaraknya ini yang kita pepetkan. Jadi limit H itu nanti mendekati nol. Dari apa? Dari fungsi limit yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, P1 dan P2 itu kan punya titik koordinat ya. P1 kita lihat di sini.
P1 kan di sini. P1, koordinat P1 itu apa? X dan sumbu Y-nya mana? Sumbu Y ini kan sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah fx, koordinatnya fx, ya. Kalau P2 itu apa koordinatnya? Koordinatnya yang di sumbu X adalah X plus H dan sumbu Y-nya kita lihat, oh fungsi ini, fungsi X plus H. Udah dapat ya. Nah, tinggal dua koordinat ini kita masukkan ke fungsi gradien. Gitu. Berapa jadinya? Berarti M gradiennya nanti jadi limit H mendekati nol. Y2-nya mana? Y2-nya kan yang ini. Ya, Y2. Berarti tulis saja fungsi X plus H dikurangi Y1. Mana Y1? Oh, ini. Ini Y1. Dikurangi X. Gitu ya. Dibagi X2. Mana koordinat X2? Oh, ini X2. Ini X2-nya. Berarti X plus H dikurangi koordinat dari X1 atau koordinat P1-nya mana? Ini ya. Dikurangi X. Gitu ya. Sehingga rumus gradien ini nanti tuh bisa kita tulis dengan limit H mendekati nol fungsi X plus H dikurangi fungsi X per, ini kan bisa dicoret ya, X dan X bisa kita coret, tinggal tersisa H per H, gitu. Sehingga yang tadinya gradiennya itu menyebar gitu ya, kita dekatkan, berarti ini kita di sini bisa tulis pemiringan di titik A itu bisa kita temukan dengan persamaan ini. Tuh. Jadi kalau semisal F ya, semisal F itu adalah suatu fungsi, gitu. Jika limit ya, jika kalian temukan limit ini, jika limit H mendekati nol dari suatu fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi H, itu ada nilainya, gitu ya. Ada nilai, maka eh, F, fungsi F yang tadi itu terdiferensiasi atau ada turunannya. Turunannya ya sejumlah nilainya itu. Coba sekarang dipahami pelan-pelan. Kalau masa bagi masih belum paham, boleh di playback ya, diulangi dari awal lagi. Jadi, kalau saya teruskan kembali, misal, ya, misal F itu adalah suatu fungsi. Dan misal F adalah suatu fungsi. Oke. Jadi, jika limit H mendekati nol dari f x plus h min f x per h, ya, ada nilai, maka maka apa? Maka f itu terdiferensiasi, ya. Terdiferensiasinya bagaimana? Menjadi jika ada fungsi f, maka bentuknya jadi menjadi seperti ini, F aksen ya. Jadi F aksen itu adalah turunan atau diferensiasi dari F ya. Dengan
F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Ya. Dan ini ya ini itu dinamakan definisi dari turunan, definisi turunan. Jadi garis miring yang awalnya cerita ingin mencari kecepatan sesaat itu ternyata bisa menjadi suatu cara atau suatu perumusan yang dalam matematik itu dikenal sebagai diferensiasi atau turunan. Begitu ceritanya. Diferensiasi atau turunan dan definisi turunan. Nah, semisal kalau kita punya suatu fungsi, fungsinya itu x kuadrat. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Atau bagaimana hasil turunan? Nah, untuk mencari tahu turunan ini kita bisa menggunakan dari persamaan definisi turunan yang ini. Yang jelas, kita pertama kan sudah punya fungsi x-nya. Yang kedua, berarti kita harus mencari tahu fx plus h itu berapa hasilnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Oh, ini ya keterangan yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa nanti dibaca di PPT yang saya share ya untuk lebih detailnya. Oke, ini sudah. Nah, yang ini ya. Semisal, kalau kita punya fungsi x kuadrat, maka turunannya atau f aksen x-nya itu berapa? Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari mencari turunan itu melalui gradien ya, atau mencari melalui kemiringan garis dari suatu grafik ke jarak terhadap waktu. Komponen pertama, fx kita sudah punya. Selanjutnya kan kalau dalam titik ya, P1 dan P2, ya, itu kan ada koordinat eh, x dan fungsi x, koordinatnya. Kalau yang P2 itu kan x plus h di fungsi x plus h. Toh? Nah, sekarang berapa fxh itu kalau x kalau fx-nya itu adalah x kuadrat. Ya berarti x plus h yang ada di dalam ini tinggal kita substitusikan ke x kuadrat ini. Sama seperti dulu kita mengerjakan limit ya. Jadi fungsi x itu kan x kuadrat. Nah, kalau x plus h berapa? Limit. Sama saja dengan misalnya kalau fx kan x kuadrat. Nah, kalau f itu 3 berapa jadinya? Ya kan 3 kuadrat. Gitu ya. Kalau f-nya fungsinya itu kita tambahkan misalnya 2x plus 1, berapa jadinya? Ya berarti 2x plus 1 kuadrat. Ini berarti juga sama. Kalau fungsi x plus h, berarti kita substitusikan ke sini. Jadinya x plus h kuadrat. Akan dipahami dulu. Sudah paham ya? Jadi kita sekarang sudah punya dua komponen, fx dan fx plus h. Nah, dua ini tinggal kita masukkan ke rumus gradien yang sebelumnya kita sudah cari. Kalau awalnya itu kan M itu adalah limit H mendekati 0 gitu ya dari E, Y, maaf, Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Yang mana Y2 ini kita substitusikan, kita masukkan dari yang koordinat P1 dan P2 gitu ya. Sehingga kalau kita tulis ulang gitu ya, hasilnya itu kan nanti menjadi limit H mendekati 0, Y2 itu berarti fungsi X plus H dikurangi Fx gitu ya.
Kemudian X2 itu kan X plus H, ini koordinat titik kedua, berarti ini maksudnya, dikurangi koordinat titik pertama yang di X, berarti dikurangi ini, X plus H min. Nah, X dikurangi X kan habis, berarti kan tinggal yang limit H mendekati 0, F X plus H dikurangi F X dibagi H, ya, karena X dan X memang sudah kita coret. Nah, tinggal nilai Fx plus H dan F ini Anda masukkan, karena Fx plus H kan sudah ketemu. Berapa hasilnya? X plus H kuadrat. Nah, akan taruh sini, X plus H kuadrat. Lalu dikurangi Fx. Fx berapa nilainya di sini? Coba lihat. X kuadrat. Nah, masukkan X kuadrat di sini. Hanya bagaimana? Karena di sini tidak ada komponen H, ya sudah. Karena sudah substitusi, kita langsung saja masukkan seperti persamaan definisi turunan ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Yang X plus H kuadrat itu tinggal kita kalikan, gitu ya. X dikali X, ya. Berarti X plus H dikali X plus H, ya. Berarti kan X dikali X berapa? X kuadrat. X dikali H berapa? Berarti kan XH, gitu ya. XH ditambah H kali X. XH lagi, gitu ya. Karena XH ditambah XH, berarti 1 tambah 1 kan 2. Berarti ada 2 XH atau HX, ya. Jadinya H dikalikan H berapa? Yaitu H kuadrat. Nah, ketemu yang bagian sini. Yang ini adalah yang untuk bagian Y1-nya. Tinggal masuk. Kalau ketika kita melihat ini, kita kan terlihat ya, kita tinggal main coret-coret bebas, atau coret-coret bebas tapi beraturan, gitu ya. Ini negatif X kuadrat. Yang ini X kuadrat. Sehingga bisa kita coret ya. X kuadrat habis. Selanjutnya sisa apa? Sisa 2HX yang bawah ya. 2HX plus H kuadrat. Nah, ini bisa kita coret hanya. Kalau mau cara langsung ya berarti karena kebetulan di dua ruas dari penjumlahan ini ada H semua, ini boleh kita langsung bagi ya. Caranya bisa langsung di sini, langsung dibagi di sini, atau Anda misalnya keluarkan dulu supaya lebih mantap gitu ya. Hanya kita keluarkan, berarti tinggal 2X plus H, sehingga ini bisa kita coret. Limit H mendekati 0 dari 2X plus H, ya sisanya tinggal 2X plus H. Nah, di sini kita punya limit H mendekati 0. Seperti pada dulu kita belajar tentang teorema atau aturan limit ya. Ketika H limit diketahui mendekati 0, maka yang H ini kita substitusikan saja. Set, gitu ya. Berarti ini kan jadinya 2X plus 0. Hasilnya berapa kalau ditambah 0 ya? 2X saja, gitu ya. Sehingga turunan dari Fx sama dengan X kuadrat, turunan dari ini adalah F aksen 2X. Ya, jadi di cara ini kita ketemu, oh turunan dari X kuadrat adalah 2X. Begitu. Penjelasan saya terlalu cepat, mungkin bisa videonya diperlambat ya kecepatannya. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal. Misalnya di sini ada fungsi, yaitu X kuadrat plus 7X. Ya, kalau yang X kuadrat, tadi kita sudah cari sebelumnya. Nah, tapi sekarang kok ada 7X lah. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi ya, konsep kita ya. Kita itu ingin mencari turunan dengan pendekatan gradien. Jadi yang pertama, kita berarti kan memiliki fungsi gradien. Sudah ya, yang tadi ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, setiap koordinatnya itu disesuaikan dengan titik-titik yang sudah kita peroleh dari garis yang sebelumnya. Yang mana P1 itu koordinatnya X dan fungsi X. P2 itu koordinatnya kan X plus H fungsi X plus H. Gitu ya. Nah, Fx kita sudah punya. Yang belum punya apa? X plus H. Sehingga sama dengan konsep limit,
kita bisa masukkan X plus H itu ke dalam si X ini ya. Kita substitusikan. Berarti fungsi X plus H akan menjadi X plus H kuadrat ditambah 7 kali X plus H. Ya. Saja kita tinggal masukkan ke aturan ini tadi. Jadi turunan dari fungsi X ini dapat kita tuliskan, ya, pakai dari awal lagi ya boleh. Berarti dari gradien ya, ingat rumus gradien itu kan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya kita masukkan yang dari koordinat-koordinat ini, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nanti akan ketemu fungsi X plus H dikurangi fungsi X gitu ya dibagi X plus H min X ya. Sekarang kita tinggal substitusikan limit H mendekati 0. Fungsi X plus H berapa? Yang ini kita masukkan di sini. Berarti X plus H kuadrat plus 7 X plus H ya. Kemudian dikurangi apa? Dikurangi fx. Fx berapa nilainya? Oh ini. Masukkan. Dikurangi, ingat ya tanda kurung harus hati-hati. X kuadrat plus 7 X. Dibagi berapa? Ini bisa kita coret ya. Kita coret dibagi. Nah, saja tinggal Anda jabarkan. Ini jadi berapa? X kuadrat ya plus 2XH plus H kuadrat ya ditambah sekarang yang ini 7X tambah 7H. Selanjutnya yang ini ada negatif ya, berarti min kali X kuadrat, jadi min X kuadrat, kemudian min 7X, karena plus dikalikan min di sini ya. Lalu semuanya dibagi apa? Dibagikan dengan H. Nah, seperti kita bisa main coret. Ingat yang pertama kita selesaikan pengurangannya dulu ya. Kalau main langsung, berarti kita punya komponen apa? Kita punya komponen X kuadrat dan negatif X kuadrat. Berarti habis. Kemudian kita punya plus 7X dan negatif 7X. Ya. Saja kita punya limit H mendekati 0 dari 2XH plus H kuadrat plus 7H. Ya, ya, begitu. Kemudian kita bagikan H. Nah, pada bagian ini bisa kita coret gitu ya. Atau mau dikeluarkan dulu hanya keluar juga boleh. Atau kalau langsung coret sini juga bisa. Gitu ya, karena kebetulan semua ruas itu punya komponen H gitu ya. Berarti H itu, atau biar lebih mudah saya tuliskan lagi ya. Limit H mendekati 0 hanya keluar ya. Kalau hanya keluar berarti kan di sini 2X ditambah H ditambah 7 ya. Bagi H. Kemudian hanya jadi coret. Berapa hasilnya tinggal? Tinggal limit H mendekati 0 2X plus H plus 7. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusikan si 0 ini ke dalam H ke sini. Berarti dia berapa? Berarti 2X plus 0 plus 7. Berapa hasilnya? 2X plus 7. Ya, jadi turunan dari fungsi X itu adalah 2X plus 7. Jadi turunan dari X kuadrat plus 7X adalah 2X plus
Tuh. Oke. Mudah ya, sekarang sudah mulai terlihat jelas. Sekali lagi kalau masih ada part-part yang ketinggalan bisa di playback ataupun videonya bisa diturunkan kecepatannya. Ini ada dua wilayah atau X kuadrat dan plus 7X. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? X kuadrat, 2X dan 1. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Seperti tadi ya, kita punya P1 dan kita punya P2. Gitu ya. Ketika memasukkan ke dalam gradien, berarti kan kita butuh ada Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari turunan dari fungsi ini? Kita harus cari dulu X plus H-nya berapa. Ya. Padahal gimana ya sudah yang X ini kita ganti X plus H semua. Ya. Berarti ini adalah X plus H kuadrat ditambah 2 kali X plus H, kemudian ditambah, oke, sehingga turunan dari X dapat kita tuliskan dengan persamaan gradien, dengan limitnya, gitu, limitnya kan H mendekati 0, yaitu fungsi eh, X plus H ya, X plus H dikurangi Y1 berarti dikurangi fungsi X per H, ya. Kalau masih bingung kenapa sudah dapat segini, bisa di playback lagi ya untuk menemukan bagaimana kok bisa ketemu langsung ini. Ya. Nah, pada posisi ini kita bisa langsung memasukkan komponen-komponen yang sudah kita ketahui, yaitu fx dan fx plus h. Berarti di sini limit h mendekati 0, kemudian kita tuliskan semua ya. Berarti x plus h kuadrat plus 2 dikali x plus h ditambah 1. Kerja yang bagian ini. Dikurangi, ingat tanda kurung, dikurangi apa? Oh, dikurangi ini. X kuadrat plus 2X plus 1. Tuh, kita bagikan dengan H. Selanjutnya, kita jabarkan dulu. Berarti X plus H kuadrat. Jadinya berapa? Berarti kan X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat, ya. Ditambah ini 2i ditambah 2h ditambah 1. Kemudian yang ini kita kalikan dengan negatif-negatif. Tuh. Berarti negatif x kuadrat, negatif 2x, negatif 1. Gitu. Semua kita bagikan dengan h. Nah, pada bagian ini kita coret yang bisa kita kurangi. Oke, x kuadrat. Kita punya sini negatif x kuadrat. Habis ya. Kemudian 2x. 2x dikurangi 2x, 0. Kemudian kita punya 1 dikurangi 1 juga 0. Kita punya sisa apa di sini? Sisa 2xh plus h kuadrat plus 2h. Kemudian ada lagi tidak ada ya. Ini saja. Ini baru dibagi dengan kemudian plus ini ya, pindah. Limit h mendekati 0. Hanya kita keluarkan. H berarti 2x plus h plus 2. Ya. Ini kan h kuadrat. Jadi kalau dikeluarkan 1, di sini hanya tinggal 1 dibagi h. Nah, ini bisa dicoret hanya. Set, set. Tuh. Yang ini kok nggak dicoret, Bu? Yang enggak, gitu. Karena ini kan sudah keluar di sini. Ya, sudah kita keluarkan. Berapa sisanya? Sisanya tinggal limit h mendekati 0 dari 2x plus h plus 2. Nah, yang 0 nih bisa kita masukkan sekarang. Mana yang 0?
Yang mana yang H? Yang H kan cuma ini saja. Berarti ini nanti kita bisa ganti menjadi 2x ya, plus 0 plus 2. Ya. Sehingga turunan dari x kuadrat plus 2x plus 1 adalah 2x plus 2. Nah, temu ya. Jadi kalau semisalnya Anda mengamati dari tadi, kita mulai sebenarnya kelihatan ya ada pola-polanya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di part kedua ya, tentang teorema turunan. Sekarang kita belajar untuk mencari turunan dari suatu fungsi itu melalui definisi turunan dulu. Oke, bagaimana? Mulai jelas atau tambah kribo nih? Nah, supaya nggak kribo, kita latihan lagi. Kita punya fungsi. Nah, ini singkat ya. Hanya x pangkat 3. Itu berapa turunannya? Yang jelas pertama kita harus cari dulu fungsi x plus h-nya. Gitu ya. Apa itu fungsi x plus h-nya? Ya berarti x plus h ini kita tinggal masukkan ke x. Berarti nilainya adalah x plus h pangkat 3. Sebelumnya kita cuma belajar 2 ya. Pangkat 2 saja. Nah ini kok pangkat 3? Gimana nih caranya? Ya kalau yang sudah hafal ya bisa langsung dikalikan saja. Tapi kalau yang belum kita punya yang namanya segitiga Pascal ya. Nah di segitiga Pascal ini ada panduan-panduan yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu konstantanya, tapi ya konstanta dari suatu akar, suatu pangkat ya, suatu pangkat. Kita tulis dulu. Yang biasanya itu terdiri dari satu-satu gini loh, titik-titik ini. Dulu waktu SMP ya, ini ya. Waktu SMA, maaf, waktu SMA kelas 1 dulu. Kita belajar seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yang satu-satu ini adalah suatu konstanta. Kita jabarkan. Jadi di antara gunung ini kita bisa menjumlahkan konstanta yang ada di atas kita atau sebelum kita. Kalau ini satu, gitu ya, ini tambah ini jadi 2, ya. Lalu konstanta pada ini berapa? Jadi satu tambah 2 3, 2 tambah satu 3. Kemudian kalau selanjutnya, maaf ya, ini untuk pangkat ke 0, ya, di salah satu yang di pangkat 0 kan satu. Yang ini untuk pangkat 2, ya. Ini untuk pangkat oh maaf ini pangkat 1, ini pangkat 2, ya. Ini yang pangkat 3. Nah, sekarang pangkat 4 bagaimana? Pangkat 4. Pangkat 4 tuh berarti di sini 1, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian 1. Kalau 5 bagaimana? Satunya di sini. Jadi 1 tambah 4 5, ya, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 5 5, ini 1. Ini untuk kuadrat yang bagaimana? Ya kuadrat dalam bentuk misalnya eh, x plus y pangkat n gitu ya. Dimana n-nya ini adalah yang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, atau yang ini pangkat 5. Gitu. Kalau yang kuadrat kan kita biasa ya ngitungnya ya. X plus Y kuadrat. Berapa hasilnya? Ini kan 1. Jadi kita keluarkan 1x gitu ya. Berarti X ditambah 2. 2 apa? XY. XY. 2. Konstantanya 2. Ditambah 1. 1 dari apa? 1 dari Y. Gitu ya. Kemudian kalau X pangkat 3 bagaimana? Kita kerjakan di sini. Muat nggak ya? Berarti kan 1 ya. Berarti kita punya yang depan dulu. Berarti X pangkat berapa? Karena dia 3 ya kita tulis semuanya. X pangkat 3. Kemudian 3. Oh, berarti di sini konstantanya 3. 3 apa? 3 X dikalikan H. Berarti 3 X H. Bagaimana pangkatnya? Ya, pangkatnya kita tulis dulu. Di sini 2, di sini pangkat 1. Jadi, tapi kalau pangkat 1 kan biasanya nggak ditulis. Itu kalau gini juga boleh.
3x kuadrat H gitu ya. Ditambah. Kemudian di sini 3 lagi ya. Ditambah 3x H lagi. Tapi sekarang dibalik. X-nya berkurang 1, hanya jadi 2. Ditambah lagi 1 gitu ya. Satu yang belum apa yang H adalah H pangkat ya begitu ya. Jadi ini adalah hasil perkalian dari pangkat 3. Jadi kalau masih bingung tentang ini nanti akan saya lampirkan video di luar ini ya, video di luar materi ini karena ini kan sebetulnya hanya materi tambahan ya yang sudah SMA seharusnya atau SMP SMA itu sudah diajarkan. Oke, nah kalau ada nanti ada soal tentang X pangkat 4 ya berarti boleh pakai cara ini kalau saya belum tahu. Kita sudah punya if X plus H, yaitu hasilnya adalah ini yang lumayan panjang ya. Nah, ini selanjutnya bisa kita masukkan ke persamaan gradien untuk mencari turunan dari X pangkat 3, yaitu limit H mendekati 0. Di sini fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi H. X plus H-nya mana? Yang ini. Kita masukkan limit H mendekati 0 dari X pangkat 3 plus 3X kuadrat H gitu ya. Yang pangkat 1 nggak perlu kita tulis. Pangkat 1 ini sudah otomatis ya. Tambah 3X H kuadrat ditambah H tak 3 dikurangi apa? Dikurangi fungsi X. Fungsi X berapa nilainya? X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi A. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat dulu ya, kita kurangi dulu yang bisa kita kurangi biar lebih ringkas. Kita punya X pangkat 3, ini dikurangi ini X pangkat 3. Ya. Selanjutnya apa? Oh, kita punya beberapa komponen H ini. Nanti H kita bisa sederhanakan ya dengan limit H mendekati 0. Kita punya 3x kuadrat H plus 3x H kuadrat plus H pangkat 3. Nah, H-nya kita keluarkan. Jadi, H ini berarti tinggal 3x kuadrat ditambah 3x H. H yang satu sudah kita pindah ke depan. Ditambah H kuadrat. Ya, karena yang satu sudah pindah ke depan, berarti yang pangkatnya kita kurangi 1, yaitu tinggal 2. Jadi, nah ini jadi coret. Set, set. Tinggal berapa limit kita? Yaitu 3x kuadrat plus 3x H ya plus H kuadrat. Nah, selanjutnya Anda bisa langsung memasukkan nilai limit ini yang bagian yang paling Anda sukai ya, substitusi. Kita masukkan. Hanya ada di sini dan ada di sini. Yaitu apa nilainya? 0. Berarti nilainya kan 3x kuadrat ditambah 0 ditambah 0 ya. Karena kan 0 kali 3 ya 0. Kan? 0 kuadrat ya 0 gitu ya. Sehingga hasil dari atau turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Begitu. Oke, sudah paham ya sekarang ya. Kita sudah belajar sebelumnya terkait gradien ya. Gradien seperti ini. Kemudian kalau ketemu eh, sejarahnya, poin-poin apa yang harus kita pelajari, yang mana kalau nyari titik itu minimal harus ada 2 ya untuk bisa melihat kecuraman ataupun kemiringan dari suatu grafik. Kemudian karena kita tadi cerita, oh kita tuh pinginnya hanya T2, TA, maksudnya di waktu di A saja loh gitu ya. Makanya titik 2 ini kita dekatkan sehingga mendekati limitnya. Sehingga gradien itu kita masukkan nilai limit gitu ya. Kemudian titik-titik yang sebelumnya sudah kita punya, kita substitusikan ke dalam persamaan gradien.
sehingga ketemu namanya definisi turunan yang ini. Sehingga untuk mencari turunan dari suatu fungsi f, kita bisa menggunakan persamaan dari definisi turunan ini, yang mana fx plus h dikurangi f plus fungsi x dibagi h, itu nanti bisa disesuaikan dengan fungsi yang ditanyakan, gitu ya. Kalau fungsi yang ditanyakannya adalah yang ditanyakan turunan dari x kuadrat, maka tentu pertama kita harus cari dulu fungsi x plus h itu nilainya berapa. Setelah tahu, kita bisa substitusikan. Ya, kita substitusikan, kita masukkan di sini. Kemudian kita sederhanakan. Kemudian kita bagikan yang bisa kita bagi. Baru kemudian kita masukkan ke operasi limit, ya. Dari operasi limit ini, barulah kita bisa menemukan turunan dari suatu fungsi. Yang mana kalau sebagai contoh pertama, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Dan turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Nah, kalau x pangkat 4 dan x pangkat 5 itu berapa ya? Nah, silakan kerjakan ini sebagai tugas dan juga sebagai penilaian presensi ya untuk presensi hari ini. Dikerjakan di buku catatan Anda. Kemudian eh, buku Anda difoto, itu catatan Anda difoto dan hasil foto itu di-upload pada Google Form. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup. Begitu ya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Silakan dikerjakan dan mohon maaf karena ada DL, jadi ya berarti besok atau hari ini gitu ya. Kalau di Anda lihatnya kalau hari Rabu ya berarti hari ini gitu ya. Saya tidak bisa masuk, jadi bisa mengamati ini sebagai tugasnya dan UTS-nya kita undur dulu minggu depan ya. Mungkin jika memungkinkan satu materi ini mungkin akan saya sisipkan ya di UTS, jadi silakan dipelajari. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.